Harapan perdamaian di Timur Tengah sirna, seiring bayang-bayang konflik yang semakin menebal di Cakrawala. Ketegangan yang telah lama membara kini mencapai puncaknya, membuat dunia menahan napas menanti perkembangan berikutnya. Setelah perundingan Amerika Serikat dan Iran di Islamabad gagal total, suasana berubah menjadi penuh kekecewaan dan kecemasan. Para diplomat meninggalkan meja perundingan tanpa membawa hasil, menandakan betapa sulitnya menemukan titik temu di antara dua kekuatan besar ini. Delegasi AS, dipimpin Wakil Presiden J.D. Vance, datang dengan tuntutan tegas. Iran harus menghentikan seluruh program nuklirnya, menyerahkan semua cadangan uranium, dan membuka akses penuh bagi inspeksi internasional. Selain itu, AS juga menuntut Iran memutus segala bentuk dukungan terhadap kelompok proksi seperti Hamas dan Hizbullah, yang selama ini dianggap sebagai ancaman stabilitas kawasan. Namun, bagi Iran, tuntutan tersebut dianggap sebagai ultimatum yang tidak hanya mengancam kedaulatan nasional, tetapi juga harga diri bangsa. Para pejabat Iran menolak mentah-mentah, menegaskan bahwa mereka tidak akan tunduk pada tekanan asing. Permintaan AS agar Iran menghentikan pungutan di Selat Hormuz juga ditolak mentah-mentah. Selat strategis ini tetap menjadi alat tawar-menawar utama bagi Teheran, yang menegaskan haknya atas jalur pelayaran vital tersebut. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, secara terbuka menyebut syarat-syarat AS tidak realistis dan hanya bertujuan mempermalukan Iran di mata dunia. Ia menegaskan bahwa Iran tidak akan pernah menyerah pada tekanan sepihak. Dialog yang seharusnya menjadi jembatan perdamaian justru berubah menjadi ajang memperlebar jurang perbedaan. Kedua pihak saling melempar tuduhan, mempertegas posisi masing-masing, tanpa ada kompromi. Tidak ada pernyataan bersama, tidak ada jadwal pertemuan lanjutan, hanya keheningan yang menandakan jalan damai telah buntu. Ruang perundingan yang kosong menjadi simbol kegagalan diplomasi. Kegagalan ini memberi Washington alasan untuk mengambil langkah lebih drastis. Pemerintah AS segera menggelar rapat darurat, membahas opsi-opsi baru yang bisa diambil untuk menekan Iran. Dunia pun bersiap menghadapi krisis baru yang lebih besar. Ketidakpastian dan kekhawatiran menyelimuti banyak negara, karena setiap keputusan yang diambil di Washington dan Teheran bisa memicu gelombang ketegangan baru di seluruh dunia. Kurang dari 24 jam setelah kegagalan diplomasi, Presiden Trump mengumumkan blokade laut total terhadap Iran melalui Truth Social. Blokade berlaku mulai Senin, menargetkan semua kapal menuju atau dari pelabuhan Iran. Pesan Trump jelas, ekonomi Iran akan dicekik, dan setiap kapal Iran yang mendekati kapal perang AS akan dihancurkan. Pentagon mengonfirmasi status siap tempur di kawasan Teluk. Operasi pembersihan ranjau AS justru meningkatkan risiko konfrontasi. Retorika berubah menjadi ultimatum militer terbuka. Dunia menyadari, ini bukan lagi perang kata-kata, konflik bersenjata kini di ambang pintu. Blokade di Selat Hormuz menempatkan kapal perang AS dalam bahaya besar. Perairan sempit memberi Iran keunggulan asimetris untuk melancarkan serangan mendadak. Garda Revolusi Iran memiliki ratusan kapal cepat dan gudang rudal anti kapal canggih. Drone bersenjata dan ranjau laut menambah ancaman, membuat operasi pembersihan ranjau sangat berisiko. Setiap interaksi di bawah blokade penuh potensi salah perhitungan. Perintah Trump untuk menghancurkan kapal Iran yang mendekat meningkatkan risiko insiden kecil berubah jadi pertempuran besar. Satu kesalahan bisa memicu perang luas. Para pelaut kini berada di garis depan krisis yang bisa meledak kapan saja. Iran merespons blokade dengan ancaman keras. Jika pelabuhan mereka diserang, mereka tidak akan tinggal diam. Para pejabat militer Iran menegaskan bahwa setiap serangan terhadap infrastruktur vital mereka akan dibalas dengan kekuatan penuh. Retorika ini memperlihatkan tekad Iran untuk mempertahankan kedaulatan dan kepentingan nasionalnya, bahkan jika harus menghadapi risiko besar. Iran memperingatkan bahwa tak ada pelabuhan di Teluk Persia dan Laut Oman yang akan aman dari serangan balasan. Setiap pelabuhan, baik milik negara-negara Teluk maupun negara asing, bisa menjadi target jika konflik meluas. Garda Revolusi Iran, yang dikenal dengan kekuatan dan loyalitasnya, mengisyaratkan kesiapan menggunakan senjata rahasia yang belum pernah digunakan dalam konflik sebelumnya. Dari rudal hipersonik yang mampu menembus pertahanan modern, hingga operasi perang siber yang bisa melumpuhkan sistem komunikasi dan infrastruktur musuh,
Iran memiliki berbagai opsi untuk membalas. Selain itu, Iran juga bisa memerintahkan proksi Houthi di Yaman untuk menutup Selat El Mandeb, salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Penutupan selat ini akan mengancam jalur vital perdagangan global, terutama pasokan minyak dan barang ke Eropa dan Asia. Jika dua selat utama, Hormuz dan Bab El Mandeb, tertutup secara bersamaan, dunia akan menghadapi krisis logistik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dampaknya akan bencana bagi ekonomi dunia. Harga minyak melonjak, pasar saham anjlok, dan rantai pasok global terganggu parah. Negara-negara seperti China dan India yang sangat bergantung pada jalur ini untuk impor energi, mungkin menolak blokade dan menuntut akses bebas. Ketegangan ini berpotensi memicu insiden diplomatik atau bahkan konfrontasi militer di perairan internasional, memperbesar risiko salah paham antar negara besar. Risiko konflik meluas ke negara-negara lain sangat nyata, terutama jika sekutu-sekutu Iran atau lawan-lawannya ikut campur tangan. Blokade ini bukan hanya soal Iran, tapi juga tentang stabilitas kawasan dan keamanan global yang kini dipertaruhkan. Situasi ini bisa menyeret kekuatan besar dunia ke dalam krisis, memaksa mereka untuk mengambil sikap dan mungkin terlibat langsung dalam konflik. Kawasan kini berada di ambang eskalasi tak terkendali, di mana satu langkah salah bisa memicu perang besar yang dampaknya dirasakan seluruh dunia. Blokade Selat Hormuz langsung mengguncang pasar energi global. Harga minyak Brent melonjak di atas 103 per barel, WTI tembus 104,7. OPEC melaporkan produksi anjlok 27%, setara hilangnya hampir 8 juta barel per hari. Dampaknya terasa di seluruh dunia, harga bensin dan solar naik tajam, memicu inflasi baru. Negara-negara Asia yang bergantung pada impor energi menghadapi lonjakan harga dan panic buying. Biaya energi yang melonjak menaikkan harga barang dan jasa, mengancam ekonomi global yang masih rapuh. Krisis energi ini memperlihatkan betapa terhubungnya ekonomi dunia dengan stabilitas di Timur Tengah. Satu keputusan di selat sempit, efeknya terasa hingga ke dapur rumah tangga di seluruh dunia. Jika blokade berlanjut, dunia menghadapi krisis energi serius. Stok minyak darurat bisa habis dalam hitungan minggu. Gangguan pasokan LNG dari Qatar memperparah krisis di Eropa dan Asia. Pengiriman pupuk dan bahan kimia terhambat, mengancam stor pertanian global. FAO memperingatkan potensi krisis pangan akibat kelangkaan pupuk dan naiknya biaya produksi. Petani menghadapi biaya tinggi, hasil panen turun, harga makanan melonjak. Sekitar 20.000 pelaut terjebak di kapal di Teluk Persia, menghadapi kekurangan makanan dan air. Krisis ini bukan hanya soal energi, tapi juga ancaman kemanusiaan nyata. Dunia kini menghadapi penjara maritim raksasa dengan konsekuensi mengerikan. Blokade Trump tidak mendapat dukungan luas, hanya Israel yang mendukung secara terbuka. Sekutu Eropa seperti Inggris, Spanyol, dan Australia menolak berpartisipasi, menyebut blokade berbahaya dan tidak masuk akal. Uni Eropa dan PBB menyerukan deeskalasi dan solusi diplomatik. IMO menyatakan blokade sepihak ilegal menurut hukum laut internasional. China dan Rusia menentang keras, menyerukan gencatan senjata dan menolak sanksi sepihak. China, pembeli utama minyak Iran, punya kepentingan ekonomi langsung yang terancam. Dunia melihat blokade ini sebagai tindakan gegabah yang membahayakan stabilitas global. Amerika Serikat kini semakin terisolasi di panggung internasional. Blokade Selat Hormuz menghadapi tantangan hukum dan operasional besar. Menurut hukum internasional, blokade adalah tindakan perang. AS belum menyatakan perang terhadap Iran. Pemerintahan Trump mengklaim blokade hanya menargetkan pelabuhan Iran, tapi dampaknya menutup akses maritim negara berdaulat. Tidak ada mekanisme jelas untuk memverifikasi kapal yang membayar pungutan ke Iran. Pemeriksaan paksa kapal berbendera negara lain bisa memicu insiden diplomatik atau militer. Iran kemungkinan akan mengakali blokade lewat jalur darat atau penyelundupan minyak di laut lepas. Efektivitas blokade dalam memaksa Iran menyerah sangat diragukan. Tujuan utama blokade mungkin tak tercapai, sementara risiko konflik tetap tinggi. Blokade laut yang dilakukan pemerintahan Trump terhadap Iran bukan sekadar langkah strategis, melainkan pertaruhan besar yang mendorong dunia ke tepi jurang perang. Selat Hormuz, jalur vital bagi perdagangan minyak dunia, kini berubah menjadi titik panas yang penuh ketegangan.
Setiap keputusan di kawasan ini bisa berdampak luas, bukan hanya bagi Iran dan Amerika Serikat, tapi juga bagi stabilitas global. Risiko militer sangat nyata. Kapal perang AS yang beroperasi di perairan sempit Selat Hormuz menjadi sasaran empuk bagi taktik gerilya Iran. Ketegangan meningkat setiap kali kapal-kapal ini berpapasan, dan satu insiden kecil saja bisa memicu eskalasi besar. Iran telah memperkuat kehadiran militernya, siap merespons setiap provokasi. Ancaman balasan dari Iran bukan hanya retorika. Potensi penutupan selat lain seperti Bab el-Mandeb bisa melumpuhkan jalur perdagangan global. Jika konflik meluas, negara-negara di kawasan Timur Tengah bisa terseret, memperbesar risiko perang regional yang sulit dikendalikan. Satu kesalahan perhitungan, baik dari pihak militer maupun pemimpin politik, bisa memicu perang besar yang menyeret kekuatan dunia ke pusaran konflik. Dunia menyaksikan dengan cemas, karena konsekuensi dari konflik ini bisa sangat menghancurkan dan meluas keluar kawasan. Dampak ekonomi sudah mulai terasa, harga minyak melonjak tajam, inflasi meningkat di banyak negara, dan rantai pasokan global mulai tertekan. Ketidakpastian ini membuat pasar keuangan dunia bergejolak, sementara perusahaan-perusahaan logistik menghadapi tantangan besar dalam mengirimkan barang. Krisis energi dan pangan kini menjadi ancaman nyata bagi jutaan orang di seluruh dunia. Di beberapa negara berkembang, kelangkaan bahan bakar dan makanan mulai terasa, memicu antrean panjang di SPBU dan kekosongan rak-rak supermarket. Anak-anak dan keluarga rentan menjadi korban utama dari krisis ini. Dukungan internasional terhadap langkah ini sangat minim. Banyak negara mempertanyakan legalitas blokade dan meragukan efektivitasnya dalam menekan Iran. Protes bermunculan di berbagai belahan dunia, menuntut solusi damai dan menghindari perang terbuka. Dunia menahan napas, berharap diplomasi bisa kembali menjadi jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Upaya negosiasi terus dilakukan di balik layar, dengan harapan dapat meredakan ketegangan dan mencegah pecahnya konflik berskala besar. Untuk saat ini, ketegangan di Selat Hormuz tetap menjadi pertaruhan berbahaya bagi perdamaian global. Setiap detik yang berlalu, dunia menunggu dengan waspada, berharap agar api konflik tidak benar-benar menyala dan membawa dampak yang tak terbayangkan bagi umat manusia.